Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa. Amma ba'd. Saudara-saudara, pertemuan kita pada kesempatan ini membahas tentang pengantar ya. Pengantar dari mata kuliah komunikasi lintas agama. Kalau ditanya apa itu komunikasi lintas agama, tentu adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama dan atau berbeda keyakinan. Memang di negara kita ini, khususnya Indonesia ini, banyak orang-orang atau penduduk rakyat yang berbeda agama. Maka perlu terjadi komunikasi yang saling terbuka tentunya antara pengikut satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, komunikasi lintas agama ini bisa juga tergolongkan atau digolongkan pada komunikasi antar budaya atau lintas budaya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda, baik itu berbeda agama, berbeda etnis, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Maka komunikasi lintas agama ini bisa dimasukkan atau digolongkan kepada komunikasi lintas budaya atau komunikasi antar budaya. Apakah komunikasi lintas agama ini penting dilakukan? Maka jawabannya ya penting. Kenapa? Karena memang semua kegiatan komunikasi itu kan pada dasarnya adalah dalam rangka untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahpahaman atau keterbedaan antara satu dengan yang lainnya. Maka komunikasi lintas agama itu memang dilakukan juga dalam rangka untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahpahaman yang memang semua agama itu kan ada sisi-sisi perbedaannya. Disitulah yang perlu dilakukan komunikasi agar perbedaan-perbedaan yang ada di antara setiap agama itu tidak memicu terjadinya konflik. Kemudian komunikasi lintas agama ini juga dilakukan agar bisa memahami setiap perbedaan yang ada. Ya, walaupun memang agama itu sama-sama dari Tuhan, tapi ada sisi-sisi yang berbeda syariatnya. Ini yang harus dikomunikasikan supaya bisa hidup berdampingan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Jadi jangan dipahami untuk menyamakan agama. Jadi komunikasi lintas agama itu bukan tujuan untuk menyamakan antara agama satu dengan agama yang lainnya, tapi untuk melihat sisi perbedaan dari setiap agama sehingga bisa hidup berdampingan, hidup harmonis antara satu agama dengan agama yang lainnya. Kalau ditanya juga apa yang dikomunikasikan dari komunikasi lintas agama itu, tentu adalah konsep ajaran agama, terutama konsep-konsep perbedaan yang ada di dalamnya. Jadi kalau sudah sisi persamaannya itu ya namanya sudah sama, pasti ada sisi persamaannya, tapi tentu banyak perbedaannya. Itulah agama itu. Maka konsep ajaran agama terutama perbedaannya itulah yang perlu dikomunikasikan supaya memang mengerti, tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik antar agama. Kapan komunikasi agama itu dilakukan? Maka kalau kita telusuri dalam sejarah Islam, itu Nabi malah memang ya beliau, karena memang Rasulullah Muhammad SAW adalah pembawa ajaran agama Islam ini, maka beliau pertama sekali juga sudah melakukan komunikasi lintas agama ini, dan bahkan itu terdokumentasi dengan baik dan rapi yang kemudian kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Itu adalah bagian dari contoh komunikasi lintas
agama yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan pembawa ajaran agama Islam yang saat itu adalah dianggap sebagai agama baru yang muncul dan dianggap mengusik ketenangan atau kemapanan agama-agama sebelum Islam. Lalu dilakukanlah sebuah komunikasi yang kemudian disebut dengan naskahnya itu berupa Piagam Madinah. Maka Rasulullah SAW pertama sekalilah orang yang melakukan komunikasi lintas agama, khususnya agama Islam ya, dengan agama-agama selain Islam ketika itu. Kalau Al-Quran sendiri memandang komunikasi lintas agama itu, maka tentu kalau kita telusuri ayat-ayat ya, ayat-ayat yang ada diterima oleh Rasulullah itu kan ada dua periode, ada ayat sebelum beliau hijrah dan ayat setelah hijrah, atau dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Nah, kebanyakan ayat-ayat setelah Rasulullah Muhammad SAW hijrah itu tentu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan komunikasi lintas agama, dan itu ditandai dengan setelah ditandatanganinya atau ditekennya MOU antara Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam ini dengan pihak selain Islam, yaitu Yahudi ataupun kafir jahiliyah ketika itu. Jadi ayat-ayat yang periode kedua itu setelah MOU itu ditandatangani itu kebanyakan adalah ayat-ayat yang juga menjadi panduan dalam komunikasi lintas agama ini. Nah, ayat-ayat yang turun di Madinah dalam kurun waktu 8-9 tahun itu kebanyakan menyangkut hubungan antara Islam dengan jahiliyah. Karena memang saat itu Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi pertarungan hebat itu antara gerakan Islam dan jahiliyah. Nah, gerakan oposisi jahiliyah terhadap Islam ini menggunakan segala cara dan sistem untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Maka kita kenal juga atau kita pahami di antara ayat-ayat yang diturunkan Allah itu, misalnya surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Allah memberikan sebuah panduan dalam komunikasi lintas agama. Nah, ayat ini menurut Quraisy bahwa pemaknaan agar mengajak ke jalan Tuhan dengan jalan hikmah itu merupakan jalan yang memang tidak mengandung kekerasan. Maksudnya dalam mendakwakan Islam ini tetap harus dilakukan di tengah-tengah memang kondisi yang dialami ketika itu. Tapi tentu mengajak kepada jalan Tuhan itu meski dilakukan dengan hidup rukun ya, hidup rukun dan dakwah tetap jalan. Itulah komunikasi lintas agama itu. Jadi tidak ada paksaan di dalam melakukan dakwah, melakukan komunikasi lintas agama, menerangkan ajaran-ajaran agama kepada orang lain atau agama lain, pengikut agama lain. Kemudian dalam surah Al-Kafirun misalnya di ayat terakhir itu kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan tentu ayat ini bukan berarti anjuran agar pasrah, agar tidak berdakwah atau berhenti mengajak menyembah Tuhan, menyembah Allah, tapi lebih cenderung berdamai dalam mengkomunikasikan atau mengomunikasikan agama Islam ini kepada penganut agama lain. Artinya tetap kita akui dia Tuhan, dia punya Tuhan, Islam juga punya Tuhan, dia agamanya seperti itu, Islam agamanya seperti ini. Tapi tetap konsep-konsep Islam, konsep ketuhanan dalam agama Islam ini harus diperkenalkan, tentunya dengan cara yang hikmah tadi, dengan cara rukun, damai dan seterusnya. Sehingga agama yang ada, khususnya kalau kita di Indonesia ini banyak, bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya.
Ini pengantar kita tentunya, mudah-mudahan bisa membuka sedikit cakrawala berpikir kita. Tentu bagi yang ingin menyampaikan diskusi pertanyaan ditunggu melalui pesan WhatsApp di grup yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.